Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Mutia. Saya merupakan mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Langsa, Prodi Perbankan Syariah semester 10. Saat ini, saya sedang menjalankan tugas kuliah pengabdian masyarakat berbasis daring media sosial. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang banyak memberikan sumber kehidupan bagi rakyat Indonesia dan penting dalam pertumbuhan perekonomian. Hal tersebut diantaranya berkaitan dengan letak geografis dan jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian, sehingga memungkinkan pengembangan sektor ini sebagai salah satu usaha dalam memacu pembangunan nasional. Salah satu sektor pertanian yang masih akan terus dikembangkan adalah tanaman pangan. Sektor pertanian ini diharapkan dapat berperan dalam penyediaan pangan terutama tanaman padi, yang cukup bagi kehidupan masyarakat bangsa ini. Padi merupakan tanaman yang cocok ditanam di lahan tergenang, akan tetapi padi juga baik ditanam di lahan tanpa genangan, asal kebutuhan airnya tercukupi. Oleh karena itu, padi dapat tumbuh baik di daerah tropis maupun subtropis, dengan dua jenis lahan utama, yaitu lahan basah seperti sawah dan lahan kering seperti ladang. Padi termasuk golongan tanaman semusim atau tanaman muda, yaitu tanaman yang biasanya berumur pendek, kurang dari 1 tahun dan hanya 1 kali berproduksi, dan setelah berproduksi akan mati atau dimatikan. Tanaman padi berakar serabut, batang yang berruas-ruas dengan tinggi 1 sampai dengan 1,5 meter tergantung padi jenisnya. Desa Senebuk Punti merupakan sebuah kampung yang terletak di Kecamatan Manyakpayet, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Indonesia. Memandang sektor pertanian di Desa Senebuk Punti, pertanian merupakan bagian terpenting dari upaya pembangunan yang dilaksanakan. Pembangunan pertanian ditunjukkan untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani, dan kesempatan berusaha serta mengisi dan memperlancar pasar, baik pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri, melalui pertanian yang maju efisiensi, yang teguh semakin mampu meningkatkan mutu dan derajat pengelolaan produksi serta menunjang pembangunan wilayah. Komoditas padi sawah adalah salah satu tanaman pangan yang sangat penting dan strategis kedudukannya sebagai sumber penyediaan kebutuhan pangan pokok, yaitu berupa beras. Beras berkaitan erat dengan kebutuhan rakyat banyak dan dapat dijadikan sebagai alat politik. Jumlah penduduk yang semakin meningkat menyebabkan kebutuhan akan beras pun semakin meningkat. Namun, produksi padi cenderung stagnan bahkan menurun, dan kondisi kesejahteraan petani itu sendiri juga terus mengalami penurunan. Petani di dalam mengelola lahan usaha taninya lebih menitik beratkan pertumbuhan pada tingkat kesesuaian lahan dan agroekosistem dengan komoditi yang akan diusahakan dan penekanan pada usaha untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Dengan semakin meningkatnya biaya kebutuhan hidup menuntut mereka untuk mempertimbangkan untung ruginya terhadap komoditi yang mereka usahakan untuk memperoleh pendapatan dalam berusaha tani. Pendapatan adalah penerimaan bersih petani setelah dikurangi oleh pengeluaran petani selama kegiatan usaha tani. Besarnya kontribusi pendapatan usaha tani padi sawah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, adanya kontinuitas usaha tani sawah dengan pola tanam 2 kali setahun. Yang kedua, sistem penggairan sawah. Sebagian besar adalah irigasi teknik sehingga memungkinkan tanaman padi lebih dominan dibanding tanaman lainnya. Yang ketiga, kesempatan untuk memperoleh pendapatan di luar sektor pertanian rendah. Petani di Desa Senebuk Punti merupakan petani yang melakukan 2 kali tanam dalam setahun. Pada musim tanam 1 yaitu pada bulan Desember sampai bulan April, musim tanam kedua yaitu pada bulan Juni sampai Oktober. Pada musim tanam 1, lahan diistirahatkan selama 1 bulan, yaitu bulan Mei. Sedangkan pada musim tanam 2, lahan diistirahatkan selama 2 bulan, yaitu bulan November dan Desember. Sebagian besar petani di Desa Senebuk Punti merupakan petani penggarap, yaitu petani yang mengusahakan tanah orang lain yang dalam mengusahakan lahan pertanian untuk usaha tani padi sawah dengan sistem bagi hasil. Dalam tatanan pertanian pedesaan, secara garis besar sistem penguasaan lahan dapat diklasifikasikan statusnya menjadi hak milik, sewa, cakap, bagi hasil, dan gadai. Status hak milik adalah lahan yang dikuasai dan dimiliki oleh perorangan atau kelompok atau lembaga organisasi
mengemukakan bahwa status sewa atau bagi hasil dan gadai adalah bentuk-bentuk penguasaan lahan di mana terjadi pengalihan hak garap dari pemilik lahan kepada orang lain. Bagi petani penggarap, kesempatan kerja dan peluang berusaha relatif lebih terbatas dibanding petani pemilik lahan. Setidaknya kesempatan kerja di usaha tani bagi petani yang menguasai lahan sumber pendapatan lain dapat dilakukan melalui beragamnya komoditas atau pola tanam yang diusahakan. Selain itu, dengan lahan yang dikuasai petani pemilik lahan dapat melakukan akumulasi nilai tambah dari hasil usaha untuk kegiatan yang lebih beragam. Sementara itu, pada petani penggarap di Desa Senebu Punti, yang 93% penduduknya merupakan petani penggarap dengan modal utama tenaga kerja yang dimiliki, maka peluang seperti yang dimiliki pemilik lahan kurang dapat diakses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Ibu mengganggu waktunya. Sebelumnya boleh tahu nama Ibu siapa? Boleh, Bu Sri. Bu Sri. Mau mengganggu, mau sedikit wawancara boleh? Boleh. Untuk itu, udah berapa lama Ibu menjadi petani? Sudah 40 tahun. 10 tahun. Sawah ini milik Ibu sendiri atau punya orang lain? Orang lain. Berarti Ibu sewa di sini. Iya. Untuk sawah ini berapa lama proses panen sawahnya, Bu? Dan pendapatannya itu berapa? Ya, 3 bulan pendapatannya ya. Kalau ada rezeki ya dalam sehari 10 kaleng. Untuk masyarakat di desa ini kebanyakan berprofesi sebagai petani sawah semua, Bu? Enggak juga. Ada yang kerja bangunan, ada yang ngarap kebun orang, tinderes gitu kan, beres kita, rambung. Apakah di desa ini hanya sawah sebagai sumber pendapatan masyarakatnya? Iya juga kadang Sebagian. Ada sumber lainnya itu seperti apa, Bu? yang Ya itu tadi kerja bangunan. kerja bangunan, kuli bangunan. panen sawit orang. Nah, terakhir, Bu. Pertanyaan terakhir, Bu. Bagaimana strategi agar hasil panen padi meningkat? Ya harus pupuknya Pupuknya mencukupi, airnya cukup, perawatan yang bagus, seperti rumput-rumput itu harus dibersihkan. Jadi mudah-mudahan ya hasilnya meningkat. Sekian video dokumenter KPM dari media sosial dari saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Saya Nurul Mutia mengucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.